Ya. Jadi satu tapak tanah yang milik usia diserahkan kepada seseorang untuk dibangun, maka di sana satu bagi kita usia, 9 bagi yang membangun. Maka kecaman, cacian, makian datang dan tubi-tubi kepada beliau. Seorang Iwan kita daripada Singapura duduk di Kuala Lumpur, bekas mafia. Petani besar selalu bersama saya di Suria Raya. Dia telepon saya, Ustaz, tidak ada anak katun. Ada, ramai anak. Tidak ada mulut kan, hanya ada. Kenapa tak jawab orang yang serang beliau melalui internet macam-macam? Bolehkah saya jumpa dengan itu? Boleh. Saya telepon dulu PA-nya. Saya telepon PA di Zoom. Boleh tak Ustaz? Lusa jam 10. Saya telepon lah dia jam 10 lusa. Okey, saya akan terbang besok di Kuala Lumpur. Kamu juga terbang ke Kota Kinabalu. Bertemulah kami di Kota Kinabalu. Pergilah di kantor Tun. Naiklah dia di tingkat keempat di atas. Setengah jam jumpa dengan Tun, turun mukanya lain. Saya tanya bagaimana? Naik mobil dulu, antar saya ke hotel. Saya mau balik Kuala Lumpur sekarang. Sampai di hotel, Tun itu benar-benar murid apa ya? Bukan manusia. Jadi keluhan mereka, apa dia cakap? Biarlah Encik Amir, mereka cakap berkata untuk mereka, bukan untuk kita. Kalau kita jawab satu jawaban, 10 lagi ucapan mereka. Jadi kalau kita diam, capek nanti berhenti sendiri. Yang kedua, Jamil, mereka itu mesti disayang. Itu yang saya. Kenapa mesti sayang? Bukan takut dihina oleh mereka. Tidak, mereka itu bagi kita pahala pri. Dosa-dosa kita diambil oleh mereka. Saya tak boleh tuh. Ya kamu belum boleh karena kamu sikirmu masih kurang. Kalau sikirmu sudah full, penuh, ayati, dalam hatimu tak ada kebencian lagi. Yang ada kasih sayang. Itulah untuk sekarang murid apa yang ada di Malaysia. Betul-betul menyayangi orang yang membenci. Alhamdulillah, saya sebagai pengabdi beliau sampai meninggal dunia, sedikit demi sedikit beliau mengajar saya dengan akhlak. Karena akhlak beliau mengikuti akhlak apa? Beliau sangat taat kepada Allah. Sampai beliau mengatakan, kalau kita bersikir malam ini, langsung cahayanya ke tempat apa? Dari apa langsung naik ke tempat Syekh Abdullah Mubarak. Cahaya itu langsung terus naik kepada Syekh Atif Sambas, naik kepada Syekh Samsudin, terus sampai kepada Rasulullah. Jadi cinta kita kepada apa? Amalkan semua ajaran yang tinggalkan. Nah itu amal jariah apa? Bagi lembaga dakwah, kerjakan. Itu tanda sayang. Maka kita tak perlu risau. Karena apa? Menunggu kita di saat kita meninggal dunia. Saya berkata begini karena saya diperlihatkan di saat Tun meninggal dunia. Selepas kubur 7 hari, bab orang COVID tak boleh keluar. Saya habis sembahyang subuh, habis zikir, datang mazhab dulu, tawajuh. Datang melambai-lambai apa dengan Tun dengan pakaian yang begitu indah. Sampai saya menangis, saya rindu. Kalau boleh saya mati dah saat itu. Dengan jumpa yang begitu cantik. Besoknya tawajuh masa tamat, datang lagi orang bawa keranda Tun. Apa kata orang itu? Ini tidak ada orang yang sudah Ustaz. Dibuka kain memang tidak ada orang. Itulah mati ma'rifah. Karena dibimbing oleh bersih. Jadi itulah keuntungan kita. Jadi sekarang jagalah mulut, jagalah mata, jagalah telinga. Periksalah. Alangkah malangnya mulut kita yang bersikir, tapi mulut itu masih mengumpat.
Anak kamalan yang mulut kita baca Quran tapi mulut itu masih menghina orang lain, berarti kita belum melaksanakan tanbih dan ujian. Berarti zikir kita belum mampu membersihkan kalbu kita ini. Noda-noda sifat masmumah masih ada. Maka niat itu kena lurus. Insya Allah apabila mulut, mata, telinga terjaga, putarkanlah dia, tulikan dia, bisukanlah dia di saat dunia sedang kalah kabut. Kembalikan diri kita kepada dia, maka jasad kita ini biarlah diam. Kalau roh kita kembalikan kepada Allah. Jangan dia berada bersama makhluk, karena bila bukan bersama Allah berarti dia bersama makhluk yang lain. Allah cemburu, sangat cemburu. Apa yang kita ragu akan cintanya Allah? Siapa di sini yang pernah minta kepada Allah untuk hidup sebagai manusia? Tak ada. Tetapi Allah ciptakan kita sebagai manusia lebih dari makhluk yang lain. Tetapi kenapa kita tidak syukuri? Waskuruni askurkum waskuruni wa la takfurun, kata Allah. Ingat kamu kepada aku ingat kamu. Jangan kamu kufur. Maka orang yang berzikir berarti orang yang bersyukur. Orang yang tidak berzikir berarti orang yang kufur. Baik sangka dengan Allah. Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Lebih sayang mama kepada anak. Kita akan ada di bumi ini kalau bukan dengan sifat Rahman dan Rahim. Apakah mungkin ciptaannya kalau sentiasa tunduk kepada Dia, akan menghinanya, akan meletakkan tempat yang tak elok? Yakin ya? Karena kita hidup ini mencari kebahagiaan. Siapa di sini yang boleh tunjukkan kepada siapa itu bahagia? Apa warna bahagia? Ada orang boleh tunjukkan kepada kita warna bahagia. Tetapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu doa sujud. Bahagia kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Tapi apa warna bahagia itu? Sehingga bermacam-macam persepsi yang ada di kepala orang. Ustaz, kita akan bahagia kalau kita kaya. Oke, bagus jadi orang kaya. Allah tak pernah melarang kita menjadi orang kaya. Kalau boleh orang Islam semua kaya, supaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat kita bangun. Tak boleh naik haji kalau tak kaya, tak boleh umrah kalau tak kaya. Tetapi yang dilarang oleh Allah, jangan tertipu dengan kekayaan. Oke, dengan ilmu kita bahagia, betul. Tutuplah ilmu setinggi-tingginya. Allah tak larang, tapi yang dilarang jangan tertipu dengan ilmu. Tetapi untuk bahagia, kuncinya kita sudah ada sebenarnya. Mungkin selama ini ada di antara adik-adik saya yang belum melihat kunci. Apa kunci bahagia? Ambil satu cerita pendek sebelum saya tutup. Saya pernah beli satu buku kecil, cerita seorang kaya yang ada di Indonesia ini yang pergi makan di puncak Bogor dengan istri, dengan anaknya, dengan kereta yang cantik Alphard. Tapi sampai sebelum naik puncak, di satu pohon kayu ada dua orang yang sedang makan. Kayu itu ditutup dengan kertas apa? Dengan kotak tebal menghalang matahari. Orang ini makan, tangan kirinya memegang ikan asin, tangan kanannya menyuap nasi, terus dengan ikan. Tetapi begitu bercahaya mukanya, begitu gembira dengan senyumnya, dengan keringatnya. Tiba-tiba istri orang kaya itu cakap, berhenti dulu apa, lihat orang yang makan. Enaknya dimakan apa? Dia tuh berkeringat. Bahagianya dia. Nah, cakap bahagianya mereka. Tiba-tiba itu melihat kepada mobil itu, kawan, lihat itu mobil yang indah. Tentu ada istri, ada anak, bahagianya mereka. Siapa yang bahagia di sini? Tapi apa kunci bahagia itu? Kunci bahagia satu saja, ketenangan rohani. Kalau ketenangan rohani ada pada orang kaya, bahagialah dia. Kalau ada pada orang miskin, bahagialah dia. Maka kita telah dibagi anak kunci oleh apa?
Ala bidzikri tatma'innul qulub, dengan berzikir hati jadi tenang. Maka barulah kita akan mencapai kebahagiaan itu, bahkan dunia dan akhirat. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan kita panjangkan kita semua dapat berjumpa lagi sehingga kita saling sehat menasihati, karena kita semua adalah bersaudara. Insya Allah malaikat rakib sedang terakam pada hari ini. Malaikat bersusun menyaksikan kita. Di sini kita bersaudara, di akhirat kita berada dalam satu barisan bersama. Ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.